Selamat malam saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipelihara di dalam kemurahan-Nya. Kami bersyukur malam hari ini dapat kita berjumpa lagi lewat media online ini. Kiranya anugerah, damai sejahtera, dan kemurahan Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara. Malam hari ini kita akan mengawali ibadah kita di dalam ibadah PA dalam pendalaman Alkitab. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur, terima kasih untuk kemurahan yang Tuhan beri bagi kami. Kami masih dapat menikmati firman-Mu malam hari ini. Di dalam ibadah PA ini, kami mohon berkat Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat, wahyu, untuk dapat mengerti firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan rekaan hati kami sendiri, tetapi mohon Roh Kudus yang menuntun, mengurapi kami, sehingga perkataan-perkataan hamba-Mu dikuatkan oleh Roh Kudus sebagai firman yang keluar dari mulut-Mu sendiri. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang dapat mengubahkan sikap hati kami, firman-Mu yang dapat menegakkan pada waktu kami lemah, firman-Mu yang menjadi jaminan bagi kami. Kami percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang di Semarang, di desa, bahkan juga anak-anak Tuhan di luar pulau, bahkan di luar negeri, yang sempat menikmati, mengikuti kebaktian ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Biarlah malam hari ini kita menyiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang lalu saya sampaikan, berbahagia orang yang membaca, mendengar, dan menuruti atau melakukan firman ini. Karena Tuhan segera akan datang, dan berbahagia orang yang bukan saja sudah mendengar dan membaca firman, tetapi yang sudah melakukan, menuruti firman Tuhan. Maka Tuhan akan datang dengan membawa upahnya kepada kita semua. Puji Tuhan, berbahagia orang yang membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Nah, malam hari ini, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya, sebuah pujian yang berikut akan dinyanyikan, yaitu di atas korban-Mu ku persembahkan hidupku. Puji Tuhan. Selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban-Mu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diri dari kuat kuasa korban-Mu. Di atas korban-Mu ku alaskan tahbisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan
senantiasa rela mempersembahkan korban tahbisan hidupku bagimu. Di atas korbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atasmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu ku akan menang atasmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Saudara-saudara sekalian, adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang turut membaca dan mendengarkan dan yang melakukan firman ini. Mari kita tunduk kepala sekali lagi, mohon kemurahan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat, dan kami mohon roh hikmat yang dari Engkau. Buatlah kami dapat mengerti firman-Mu. Apabila tersingkap, maka firman-Mu memberi terang bagi kami. Dan kalau tersingkap, maka rahasia-rahasia Tuhan nyatakan bagi kami. Sebab itu, mohon Roh Kudus hadir menyertai kami semua. Firman-Mu berjanji kalau Roh Kudus datang akan memberitahukan kami dan mengingatkan kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jadi kita melihat saudara, betapa kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-28 mengatakan, oleh karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, jadi
Intinya, malam hari ini firman Tuhan saya sampaikan, mari kita beribadah kepada Tuhan itu dengan rasa syukur dan juga dengan rasa hormat dan takut. Itulah cara yang Tuhan kehendaki untuk beribadah kepadanya. Jadi saudara, ibadah itu kalau kita menilai dengan jujur, banyak cara, banyak hal, tetapi firman Tuhan mau kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Sebab itu malam hari ini firman Tuhan saya ingin menguraikan bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu. Sebab kita kan tidak melihat Tuhan yang memberikan petunjuk begini begitu dan sebagainya. Berbeda dengan orang dunia atau penyembah-penyembah berhala. Mereka itu melihat Allah mereka atau ilah mereka, dan mereka ingin membuat apa yang menurut kehendak hatinya. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang cemburuan. Dikatakan dalam ayat 12, Allah kita itu api. Api yang menghanguskan. Baik menghanguskan persembahan korban kita, tetapi kalau kita mempersembahkan korban tidak sesuai dengan kehendaknya, api itu bisa menghanguskan kita. Saudara, kita membaca beberapa peristiwa di dalam Alkitab, khususnya dalam Imamat pasal 10. Di sana ada 2 orang anak imam besar. Catat saudara, anak imam besar. Imam besar Harun, anaknya bernama Abihu dan Abinadab, saudaraku. Dia terbakar habis oleh api Tuhan. Bukannya dia tidak beribadah, dia beribadah, tetapi membawa ukupan api asing. Ya, api asing. Jadi Nadab dan Abihu ini membawa api asing, dipakai untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Maka Alkitab menulis dia dibunuh oleh Tuhan lewat api itu. Nah, saudara, api apa yang dibawa oleh Nadab dan Abihu? Dikatakan api asing. Api asing artinya api yang di luar kehendak Tuhan. Dan api yang mana yang Tuhan kehendaki? Dalam Imamat pasal 9 dikatakan api itu api yang turun dari langit, dari Tuhan, yang membakar korban bakaran yang pertama kali dipersembahkan oleh Harun dan Musa. Nah, api itu yang dipelihara, Alkitab mengatakan. Dan imam-imam tidak bisa membawa korban bakaran dari api asing, mungkin dari dapur atau dari manapun. Jadi ini, sehingga firman Tuhan malam hari ini mengingatkan, karena kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Jadi kita perlu belajar, saudaraku, cara yang berkenan dari Tuhan itu bagaimana. Nah, malam hari ini mari kita akan melihat firman Tuhan. Pertama di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni
dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, Rasul Petrus cukup terinci menyampaikan pengajaran ini di dalam suratnya. Kita ini dipanggil Tuhan menjadi imam-imam rajani. Ya, kalau dalam ayat 9 mengatakan, kamu adalah imam-imam rajani yang telah dipanggil Tuhan keluar dari gelap dalam masuk dalam kerajaannya yang kekal, yang terang. Saudara-saudara, jadi Petrus berkata, kita ini dipanggil untuk menjadi imam-imam rajani. Nah, imam-imam rajani ini tugasnya adalah untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, kalau kita pelajari surat ini, maka Petrus mau kita itu tidak asal ibadah. Tidak asal ibadah. Ya. Maka kita akan melihat di dalam 1 Petrus ini, pertama, mari kita menghampiri Tuhan, batu yang hidup. Batu yang hidup. Kristus adalah batu penjuru. Di dalam 1 Korintus 3, Paulus mengatakan itulah batu sebagai alasan dasar di mana kita bisa membangun bangunan rohani. Dan Paulus berkata, kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun itu di atas batu itu, karena nanti akan diuji dengan api. Tadi dalam Ibrani pasal 12 itu, Tuhan kita itu api yang menghanguskan. Jadi semua pelayanan kita, semua ibadah kita, pengorbanan kita itu diuji dengan api. Nah, dalam 1 Korintus 3 itu, kalau pekerjaan kita terbakar, maka kita kehilangan semua yang kita kerjakan. Tetapi kalau tinggal tetap, maka kita akan mendapat pahala, upah dari surga. Puji Tuhan, saudara. Mari kita, karena ini pendalaman firman, maka mari kita akan melihat di dalam surat Petrus ini, apa pertama-tama ibadah itu supaya berkenan kepada Tuhan. Saya ingin membaca, saudaraku, ya, ayat yang kelima itu berkata begini, hendaklah kamu menjadi batu yang hidup, yang dibangun menjadi rumah rohani dan imamat kudus, untuk mempersembahkan korban rohani atau persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi jelas, saudara, panggilan kita itu, kita dipanggil untuk menjadi rumah rohani yang sekaligus sebagai pelayan di dalamnya, itu imamat kudus, pelayanan keimaman yang kudus, untuk mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah oleh karena Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka kalau kita menganalisa ayat ini, maka kita harus bisa menjadi bangunan rohani, ya,
bangunan rohani yang berkenan kepada Allah, yaitu batu yang hidup. Nah, karena batu yang hidup itu kita diingatkan bagaimana dalam Perjanjian Lama waktu Raja Salomo membangun Bait Allah, itu juga menggunakan batu, saudara. Batu-batu besar digali dari gunung, tetapi batu itu tidak secara utuh dipakai untuk pembangunan Bait Allah itu. Batu itu dipecah, dibelah, bahkan Alkitab ini digergaji, dipahat, dibentuk sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Sehingga kita membaca dalam kitab Tawarikh di sana dikatakan bahwa waktu membangun Bait Allah itu bunyi batu itu tidak kedengaran juga, karena sudah diatur di luar, sehingga waktu ditoto tinggal meletakkan ya pembangunan itu. Nah, belajar dari situ, saudara, maka Rasul Petrus berkata, kalau kita menjadi batu yang hidup, ya begitu. Artinya ada proses. Kehidupan kita itu bagian batu-batu gunung yang bentuknya pateng brenjol begitu, saudaraku. Kita perlu ditara, perlu dipahat, perlu digergaji, dan itu proses itu tentu secara daging itu sakit. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita menjadi batu yang hidup, kita harus rela membuang segala apa yang tidak berkenan. 1 Petrus 2 ayat 1 tadi mengatakan, kita harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala kedengkian dan sebagainya. Itu harus kita buat. Kita harus menjadi murni seperti bayi yang baru lahir. Orang saudara kita kaum bilang menjadi fitri. Nah, fitri itu artinya murni sejak semula. Nah, ini bicara kalau kita kaitkan, karena ini Bible study atau itu, ya kita kaitkan saudaraku dengan Yohanes 3 ya, ayat 3 sampai 7. Yesus berkata kepada seorang pemimpin agama namanya Nikodemus, berkata, kamu harus lahir kembali. Artinya menjadi bayi. Nah, saudara-saudara, Petrus berkata, kamu harus menjadi seperti bayi yang baru lahir. Artinya lahir kembali, membuang segala kejahatan itu. Nah, ini ibadah yang pertama itu, saudara, adalah ibadah yang ditandai dengan lahir kembali, menjadi seperti bayi yang baru jadi, yang rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini pertama, itu ibadah yang Tuhan kehendaki. Jadi kehidupan yang berkenan pada itu orang yang lahir kembali. Sehingga kita dapat mengerti di sini bahwa tidak asal ibadah, ya, atau asal menyanyi. Kalau saudara jujur, penyanyi-penyanyi duniawi itu suaranya lebih bagus dari kita. Artis-artis itu nyanyinya mereka lebih merdu, lebih bagus. Tetapi apakah semua yang dinyanyikan itu berkenan kepada Tuhan? Ya, tanda tanya, saudara. Tanda tanya. Tetapi yang jelas di sini bahwa Tuhan menghendaki pujian, penyembahan, ibadah itu dari orang yang sudah lahir kembali, lahir baru, menjadi manusia baru. Tapi itu kita membuang segala kejahatan tadi, segala tipu daya, muslihat, dan fitnah, dan sebagainya. Kita harus punya hati nurani yang murni. Kemudian setelah itu, maka dikatakan seorang bayi itu mempunyai kerinduan untuk minum air susu yang murni dan rohani. Bagaimana sikap kita terhadap firman yang murni
Air susu yang murni itu Alkitab, saudara. Bukan khotbah lah, saudara ya. Saya mengatakan bahwa air susu yang murni dan roh itu Alkitab. Firman Allah yang Alkitabiah, yang belum diproses, belum ditafsir, itu murni. Dan Alkitab itu murni. Dalam Mazmur dikatakan perintah Tuhan itu murni, seperti perak yang teruji. Firman tidak pernah ada kekeliruan. Dan kita melihat Alkitab itu paling jujur, tidak ada yang disembunyikan. Perbuatan baik, perbuatan jahat kita, Tuhan tidak sembunyikan. Saudara, kalau buku dunia, karangan manusia, seringkali bisa menyembunyikan. Misalnya biografi seseorang, pemimpin negara misalnya, yang dicatat itu yang baik, yang berhasil, tapi yang kejahatan tidak ditulis. Tetapi Alkitab jujur menulis. Misalnya seperti ceritanya tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Daud. Mereka orang-orang beriman, tetapi yang dicatat tidak hanya apa yang baik saja, tetapi ada juga kelemahannya, kejatuhannya. Misalnya Abraham sempat jatuh menyangkal istrinya bahwa itu bukan istri tapi saudaranya. Kemudian dia menurut saran istrinya menghampiri Hagar, sehingga akhirnya menjadi problem dalam rumah tangganya. Itu ditulis, saudaraku. Padahal Alkitab mengatakan Abraham itu bapak orang beriman, orang rohani, tetapi juga ditulis tentang kegagalannya. Daud, ada tersurat di dalam Alkitab bahwa Daud itu seorang yang berkenan kepada Allah. Allah menemukan seorang yang berkenan, namanya Daud. Tetapi ditulis, bukan hanya kesalehan Daud di dalam ibadah kepada Tuhan, tetapi kejatuhannya. Misalnya dia jatuh berzina dengan Batseba, ditulis, saudara. Ditulis. Jadi Alkitab itu jujur, itu sebabnya Alkitab firman Tuhan, itulah susu yang murni. Kalau kita mau membaca Alkitab, itu kita minum airmu. Bagaimana sikap Anda dengan membaca firman? Apakah ada kerinduan membaca Alkitab? Atau saudara, Alkitab sudah jadikan seperti jimat, saudara disimpan di bawah bantal atau di atas lemari, Tuhan buka sekali seminggu. Nah itu tanda tanya, apakah saudara rindu air susu yang murni ini? Nah saudara, kemudian kalau kita sudah minum air susu yang murni, kita bertumbuh menjadi dewasa, subur. Nah, Alkitab mengatakan kita harus bisa menjadi batu hidup. Ya, batu hidup itu artinya Kristen yang dewasa, iman yang dewasa, yang tahan mengalami proses. Ya dipukul, ya dibelah, digergaji, diproses, saudaraku. Diproses menjadi batu yang hidup. Tidak ujuk-ujuk menjadi batu langsung dibangun, tidak. Tapi itu memerlukan proses. Kalau kita baru percaya diproses, wah, tidak bisa. Tetapi perlu minum air susu supaya bertumbuh menjadi dewasa. Dalam Ibrani 6 dikatakan kita bisa melatih panca indera kita, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, dan kita bisa memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu kita diproses, firman Tuhan yang tajam ini. Yeremia berkata di dalam Yeremia pasal 29, firman itu seperti batu godam yang membelah batu gunung. Firman Allah itu tajam seperti pedang bermata dua yang bisa memproses kita. Nah ini hanya bisa orang-orang yang dewasa rohani yang dibentuk ini. Kalau bayi-bayi rohani tidak bisa. Nah supaya apa? Kita menjadi batu yang hidup, disusun menjadi rumah rohani.
Dalam surat Efesus mulai pasal 2 sampai pasal 4, Paulus bicara tentang rumah rohani. Kita ini bangunan rohani. Dasarnya adalah rasul dan nabi, firman pengajaran dan firman nubuatan. Dan batu penjurunya itulah Yesus Kristus. Saudara, bangunan rohani. Nah, tapi bukan hanya bangunan rohani saja. Petrus tadi berkata, kita menjadi imamat-imamat yang rajani, imamat kudus untuk mempersembahkan korban rohani. Jadi kita ini sebagai bangunan rohani, rumah Allah yang kudus, sekaligus menjadi imam, saudara. Imam yang menyelenggarakan ibadah. Nah, imam itu imam yang kudus dikatakan, sehingga bisa mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada, atau ibadah yang patut di mata Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, puji nama Tuhan. Nah, kalau bicara soal imam, saudara, maka di dalam kitab Keluaran pasal 29, kita akan membaca di sana bagaimana imam-imam itu tidak ujuk-ujuk bisa menjadi imam, saudaraku. Walaupun Harun, ya, mereka membutuhkan proses yang namanya proses pentahbisan. Mereka ditahbiskan dalam prosesnya apa? Yaitu menggunakan korban. Pertama, korban lembu jantan yang digunakan untuk korban pendamaian atau penghapusan dosa. Kemudian korban domba jantan untuk korban bakaran, korban syukur, dan juga seekor domba jantan korban tahbisan. Jadi, saudara, dalam kitab Keluaran pasal 29 itu jelimet, saudara. Artinya rinci disebutkan seorang imam itu. Ya, sebelum ditahbiskan sebagai imam, dia harus melewati masa tahbis menggunakan lembu jantan muda yang disembelih, bahkan warna merah. Dan itu gambaran korban Kristus yang disembelih untuk penghapus dosa. Itu dalam surat Ibrani diterangkan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Hanya lewat korban Kristus ini, darahnya mengadakan penyucian untuk hati nurani kita. Kita disucikan sehingga kita bisa menjadi seperti anak yang lahir kembali tadi itu. Ya, segala kejahatan, segala tipu daya, segala tipu muslihat, fitnah sudah dihapus oleh korban Kristus. Artinya apa? Kristus sudah menanggung hukuman itu, dan kita perlu hanya berserah sandar kepada Kristus. Sebab itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 itu mempersembahkan korban rohani yang karena Yesus berkenan kepada Allah. Jadi saudara, korban rohani itu bukan karena kita bertapa, menjadi suci, puasa dan sebagainya. Itu memang perlu, tetapi yang membuat persembahan kita berkenan itu korban Kristus. Korban Kristus. Sebab itu pujian tadi mengatakan, di atas korbanmu kualaskan tahbisan. Jadi tahbisan kita itu bukan berarti kita beribadah, kita berpuasa, kita belajar suci, tetapi kita itu taruhkan di atas korban Kristus. Sehingga Petrus berkata, kita mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah karena korban Kristus. Intinya apa, saudaraku? Intinya kita mempersembahkan hidup kita itu hanya bersandar kepada korban Kristus. Nah, ibadah kita itu dalam Imamat pasal 29 itu digambarkan sebagai korban bakaran. Domba jantan yang dibakar habis di atas mezbah itu. Artinya apa? Artinya
kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah, saudara bisa membaca itu dalam Roma pasal 12 ayat 1. Nah, itu dikatakan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, karena rahmat Allah atau karena korban Kristus, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Nah, saudaraku ya. Jadi setelah dosa kita diampuni, kita menggunakan korban lembu jantan muda sebagai grafirat atas dosa. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai domba jantan yang dibakar habis. Itu penyerahan. Dan itu Paulus katakan dalam Roma 12 itu, kita mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan. Hidup artinya apa? Ya tidak mati, saudaraku. Ya. Kapan kita mati? Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dikatakan kita itu dulu mati karena pelanggaran, karena dosa, karena kita hidup menurut tabiat duniawi ini. Jadi kita tuh manusia itu mati kalau itu dipersembahkan tidak berkenan kepada Allah. Karena Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh yang hidup, korban yang hidup. Nah, kapan kita hidup? Nah, dalam Yohanes pasal 5 ayat 2 kan, waktu kita mendengar firman dan percaya, kita hidup, berpindah dari mati kepada hidup. Artinya apa? Yaitu tadi, orang yang sudah lahir kembali. Ya, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh yang hidup, tapi kudus dan berkenan. Itu ibadah yang sejati. Jadi tadi dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28, marilah kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Nah, cara yang berkenan yaitu tadi. Nah, kita kan tidak bisa belajar yang lain, kecuali yang diajar dalam firman. Dalam firman mengajar seperti itu. Ibadah yang berkenan itu bukan asal menyanyi, main musik rame-rame, tetapi hidup kita tidak kudus, hidup kita masih orang duniawi, masih tubuh yang mati, kita persembahkan, Allah tidak berkenan. Saudara. Sebab itu Paulus berkata, kamu jangan ikut teladan orang dunia. Roma 12 ayat 2. Jangan ikut teladan orang dunia. Orang dunia menyanyi jingkrak-jingkrak sambil salto dan sebagainya. Lah kita ikut, kan itu orang duniawi. Saudara. Tetapi kita harus berubah menurut pemberian budi kita bisa mencari apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Jadi, marilah saudara, kita akan kembali mengevaluasi ibadah kita. Kita mau kembali mengevaluasi pengiringan kita kepada. Jangan kita tenang-tenang saja, oh, yang penting saya sudah selamat, sudah percaya. Nanti Tuhan datang, aku diangkat. Apa iya begitu, saudara? Ya. Karena di dalam Alkitab mengatakan orang yang diangkat itu orang yang ada Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara, mari kita mau periksa. Karena kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, mari kita mau beribadah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bersyukur karena apa? Dosa kita sudah diampuni. Dulu kita gelap menjadi terang. Kita bersyukur sehingga ibadah kita sebagai ungkapan syukur dan kita mempersembahkan tubuh kita menjadi korban bakaran. Dia bakar habis semua. Seperti domba jantan itu. Oh, puji Tuhan. Dan persembahan itu Petrus berkata itu berkenan kepada Allah. Karena Yesus. Bukan karena kita merasa benar. Nah itu kalau kita baca dalam Roma pasal 10, Paulus berkata itu orang Yahudi ibadahnya tidak berkenan. Kenapa? Mereka mendirikan kebenaran diri sendiri. Mereka memaksakan kalau supaya benar, ya harus hidup menurut hukum Taurat. Padahal Paulus berkata tidak ada orang melakukan hukum Taurat dibenarkan.
hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita semata-mata bertumpu di atas korban Kristus. Sehingga ibadah kita, pelayanan kita, pengorbanan kita karena korban Kristus. Oh puji Tuhan. Nah itu yang dikatakan hormat dan takut. Menghormati anugerah Tuhan, korban Kristus itu, dan kita takut kepada Tuhan dengan selalu menundukkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita itu Allah api yang menghanguskan. Jadi saudara-saudara, kalau tadi saya ungkapkan di awal, anaknya Harun, anak Imam Harun, anak pendeta besar, kalau sekarang itu ibadahnya tidak berkenan. Ya, saudaraku ya. Karena apa? Membawa api asing. Api asing itu semangat. Api itu gairah. Tetapi kalau dikatakan api asing, itu gairah dari yang lain. Daging kita. Dan itu membuat kita justru kena api murka Allah. Tetapi kalau kita mempersembahkan domba jantan sebagai korban, setelah kita mengalami pengampunan grafirat, korban itu berkenan, menjadi bau harum di hadapan Allah. Oh puji Tuhan saudara, saya ingin kembali membaca dalam 1 Petrus tadi itu, saudaraku ya, 1 Petrus ayat yang ke 9, saya baca sekarang ya. Ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ini kesimpulan yang Rasul Petrus ungkapkan. Kita dipanggil menjadi imam-imam setelah melalui proses tadi itu, saudara. Proses sebagai batu yang hidup, diproses lewat berbagai-bagai itu, menjadi batu hidup disusun di rumah Allah. Kita menjadi rumah bangunan Allah, di mana di dalamnya kita mempersembahkan korban yang rohani, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kami bersyukur bila pada malam hari ini kita dapat menikmati firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita menjadi umat yang menerima korban Kristus yang mulia, dan karenanya kita mendapat bagian untuk mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua di dalam dunia tergoncang, pemerintahan tergoncang, sistem ekonomi tergoncang, sistem politik tergoncang, dan semuanya, apalagi seperti yang kita alami beberapa bulan terakhir ini, adanya COVID-19, virus corona ini sudah membuat kita goncang, termasuk iman kita bisa goncang juga, ya. Tetapi kita mengucap syukur karena kita menerima semua goncang, langit bumi goncang, tetapi kerajaan yang Tuhan sediakan tidak tergoncangkan. Mari kita menghargai, kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa syukur, dan dengan cara, saya katakan, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur malam hari ini untuk firman Tuhan yang begitu tegas, begitu kuat, mengingatkan kami supaya kami beribadah kepada Engkau dengan cara yang berkenan. Sebab itu, kiranya firman Tuhan malam ini dapat menolong kami semua, anak-anak Tuhan, jemaat-Mu seluruhnya, untuk mereka mengevaluasi, mengkoreksi ibadah mereka. Apakah sudah berkenan kepada Engkau? Sebab itu, kalau ada kekeliruan, ada
kesalahan. Tuhan ampuni kami, dan Roh-Mu yang kudus. Dalam Yohanes 16 Tuhan berjanji, Roh Kudus akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Biar Roh Kudus menolong kami Tuhan. Kami berdoa seperti hamba-Mu Daud dalam Mazmur 139. Tuhan selidiki kami. Kalau ada jalan kami yang serong, Tuhan betulkan kami, bawa kami kepada jalan kebenaran. Bapa, terima kasih. Segala puji, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat malam.